ibadah kami hari ini. Perjalanan kami ini juga Tuhan. Baik kami yang mengikuti dengan Zoom, biarlah kami dapat mengikutinya dengan seksama. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan menunjukkan rasa cinta kami kepada adik kami ini ya Tuhan. Tuhan, berkati juga nanti kami, setiap saudara-saudara kami yang ambil bagian nanti di dalam ibadah ini, agar Engkau juga yang menyertai dan memberikan kemampuan agar ibadah ini semua bisa berjalan dengan lancar. Dan khususnya Pendeta Elba yang akan membawa kami di dalam renungan ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau yang memberi kemampuan, Engkaulah yang berkata-kata melalui beliau Tuhan, hingga kami bisa mendapatkan renungan yang dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, demikianlah doa kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan doa kami ini. Doa kami ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke deh, terima kasih. Terima kasih Bitua untuk doanya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara ke menyanyikan lagu Segedang-gedang Geluhku. Ini pasti semua udah tahu ya, tapi untuk mengantisipasi saya akan membuka YouTube. Saya sudah browsing di YouTube tadi. Segedang-gedang Geluhku, mari kita nyanyikan bersama-sama. Boleh di-unmute ya? Boleh di-unmute? Silakan di-unmute supaya suaranya terdengar. Nanti kalau enggak suara saya doang yang terdengar. Oke. Cara membuat yang share. Foto. Udah. Belum suaranya? Belum. Kenapa di sininya abang mama? Lihat mah. Oh sebentar. Bentar. Kenapa di sini abang ada kayak di sini mah ada titik enggak mah? Ya. Maaf, tadi sepertinya tidak tershare ya? Segedang-gedang Geluhku tadi nggak keluar ya? Belum. Oh, sorry ya, maaf. Segedang-gedang Geluhku. Ini udah ya? Dah. Segedang-gedang geluhku ditemani penebus, bagai pelisi kurang adikkan kutus, demi surga libas aku isi kebaku. Minta kau iangkatlah
kita akan sorry. Maaf ya, banyak sekali kendala teknis yang ada di sini. Baik, kita akan masuk ke acara berikutnya, khotum dan salam. Yang P itu pemimpin ibadah, nanti saya akan bacakan, lalu silahkan disahuti dengan yang jemaat. Amin ya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam bagimu juga. Kita akan menyanyikan lagu lagi, Sujud di Altarnya. Saya akan putarkan YouTube-nya sekali lagi ya. Kita nyanyikan bersama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di
pemulihan terjadi. Mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan, terima kasih untuk pujiannya kita semua. You can't expect your team to manage work with this. With Monday.com's flexible management. Maaf ya, kita sukanya gratisan ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Dengan hormat kami mengundang Bapak Pendeta Elba Pranata Barus STH untuk memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami, dan Allah yang melayakkan kami untuk senantiasa menerima anugerah dan kebaikan Allah dalam hidup ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan, sekalipun begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini bersama-sama dengan keluarga abang kami, Bapak Geva Ranginangin, kami boleh bersama-sama bersuka cita oleh karena berkat dan anugerah Tuhan yang telah menambahkan 1 tahun lagi ke dalam usia pernikahan mereka, di mana genap berusia 9 tahun. Kami percaya bahwa dalam segala perjalanan yang mereka boleh lalui di dalam kebersamaan mereka dengan kasih Allah, begitu banyak hal-hal yang harus mereka hadapi. Tapi kami juga percaya begitu banyak hal-hal yang ajaib yang Allah nyatakan di dalam kehidupan dan rumah tangga mereka. Oleh karena itu di dalam sukacita kami berkumpul bersama-sama saat ini, dan kami bersiap untuk menerima firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kami sebagai orang percaya. Kiranya Allah dengan kuasa Roh Kudus senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kerendahan hati dan hikmat Allah untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk peralatan dan jaringan yang kami pakai, kiranya Tuhan berkati, sehingga seluruh rangkaian acara kami boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Kami dipenuhi dengan sukacita dari Allah. Inilah doa kami, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami menerima firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom, ras mejuah-juah manbanta kerina, sentabi kami agak terlambat, kita lindai Siti Dahin, si harus dahikan kami. Juah-juah man abang ras kakak kami, abang Bapak Geva dan kakak turang kami, nanti Geva. Firman Tuhan yang kami angkat menjadi renungan kita, kami ambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kami bacakan firman Tuhan bagi kita. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka berduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga kami semua sangkep geluh, keluarga Pranginangin, keluarga Kaban Mergana. Kami mengangkat firman Tuhan ini untuk merefresh kembali ingatan kita tentang apa sih sebenarnya makna pernikahan sebagai kita orang Kristen. Nah, kenapa ini penting kita kembali refresh? Karena terkadang karena kesibukan kita, tuntutan hidup, ya terkadang kita melupakan makna pernikahan itu sebenarnya. Ya, kita melupakan makna pernikahan sehingga dalam kebersamaan kita tidak menikmati kasih yang sungguh-sungguh. Kita tidak bisa merasakan bahwa keluarga itu adalah kerajaan Allah terdekat yang bisa kita nikmati. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Jikalau kita mau menikmati kerajaan Allah sebelum mati, nikmatilah dalam keluarga. Ya. Dan kalau Anda mau menikmati suasana neraka sebelum mati, juga dinikmati dalam keluarga. Ya. Keluarga adalah tempat terdekat untuk menikmati suasana surga atau suasana neraka. Itu tergantung kita bagaimana memiliki persepsi tentang kehidupan keluarga dan membentuk suasana di tengah-tengah kebersamaan kita sebagai suami istri dan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Nah, di dalam sukacita kita hari ini, kami percaya bahwa di tengah-tengah keluarga abang dan kakak, abang Bapak Gepa dan kakak Nande Gepa, begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Jangan dulu di dalam 9 tahun kebersamaan mereka, di dalam menyatukan hati saja, itu pasti banyak tantangannya pada awal. Ya, pasti banyak pergumulan, banyak pertimbangan. Dan ternyata mereka sukses untuk menyatukan hati dan menggeser semua tantangan itu, sehingga di dalam berkat Tuhan, di dalam pemberkatan oleh Allah, mereka menjadi suami istri. Dan 9 tahun mereka sudah bersama, pendeta percaya bahwa itu bukan waktu yang mudah untuk dijalani, bukan sebuah keadaan yang tanpa pergumulan. Ya. Dan ke depan hari juga, ini boleh menjadi catatan buat kita juga, bahwa ke depan juga kehidupan kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan pernikahan, bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Ya. Tetapi anak-anak Tuhan, apakah itu menjadi ketakutan buat kita? Tidak. Nah, makanya hari ini kami mau merefresh kembali tentang apa sih sebenarnya makna pernikahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga tambah harinya, ya bukan kita jatuh cinta, tetapi belajar untuk membangun cinta. Sehingga suasana kehidupan, tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan, kesibukan dan tuntutan kehidupan tidak menggeser keutamaan orang-orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan menjadi teman kita. Nah, karena banyak sekarang ya kesibukan pekerjaan menggeser keutamaan orang-orang yang telah menjadi bagian kehidupan kita. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Allah tentang pernikahan sebenarnya. Nah, yang pertama ayat 18 dari pembacaan kita dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari sini kita melihat bahwa sebenarnya pernikahan itu bukan rancangan manusia, tetapi itu adalah rencana dan rancangan Allah. Nah, ini menjadi dasar kita, sehingga pernikahan kudus di tengah-tengah gereja itu harus diberkati oleh Allah. Karena kita meyakini bahwa pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Bukan karena hebatnya Bapak Gepa, naki-naki marenda, itu naki-naki. Ya, naki-naki kakak Nande Gepa marenda, labo. Ya, labo ban hebat na Pranginangin lotah na pikwakap naki-naki pe. Nggak tahu dia untuk muji-muji, nggak tahu dia untuk romantis-romantisan. Ya, nggak tahu aku sekarang ya, mungkin cara berukaro teh na bege. Ajari berukaro, banci saja membegi. Nah, bukan karena hatinya kakak Nande Gepa itu mudah untuk ditaklukkan, makanya mereka bisa bersatu, tidak. Nah, pernikahan itu rancangan Allah, rancangan Allah. Karena memang Allah sudah menetapkan bahwa keluarga
itu menjadi institusi terkecil yang boleh menjadi tempat kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi jikalau itu adalah rancangan Allah, kita bertanggung jawab kepada Allah. Ini harus menjadi catatan buat kita. Karena terlalu banyak di tengah-tengah zaman sekarang ini meremehkan soal kekudusan pernikahan. Mereka menganggap pernikahan itu sesuatu yang ya untuk memenuhi keinginan daging semata. Tidak. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ya. Kalau kita cek, ya lebih sangat tinggi sekarang tingkat perceraian. Di kalangan artis-artis luar biasa perceraian. Alasannya simpel, udah nggak cocok loh. Dulu cocok, sekarang sudah tidak. Masalahnya di mana gitu? Ya, masalahnya di mana? Apakah dulu dia seperti yang kita harapkan, sekarang tidak lagi? Itu yang mengatakan tidak cocok. Pendeta selalu mengatakan begini. Aduh, ada alasan kadang-kadang orang, aduh pendeta aku sama dia udah nggak cocok, udah nggak sama, kata. Visi misi kami udah nggak sama, udah nggak sehati, gitu. Pendeta mau tekankan, awalnya kita merit juga udah nggak sama kok. Laki-laki sama perempuan itu udah nggak sama, ya, udah nggak sama tentang kodrat karakter kita, ya. Bagaimana sifat asli perempuan dan laki-laki itu udah nggak sama. Tetapi kenapa dulu kita menganggap cocok cuma? Bahkan kadang-kadang kalau waktu jatuh cinta, makiannya aja kita anggap itu pujian. Aduh bang, omongannya kok gitu bang, gitu bang. Karena betul-betul lagi berbunga-bunga gitu. Nah, setelah merit sekian lama, kenapa? Sedikit omongannya yang tidak sesuai dengan hati kita, kita katakan, wah kita udah nggak cocok, kita udah nggak sehati. Nah, karena terlalu mudah kita memahami bahwa pernikahan itu ya hanya sekedar memenuhi. Ya memang begitu manusia. Itu kebutuhan manusia. Nah, mari kita lihat. Apa sih tujuan pernikahan Kristen? Tuhan Allah melihat kalau manusia itu tidak cocok sendiri-sendiri. Jadi tujuan Allah menyatukan kita dalam pernikahan supaya apa? Kembali ke ayat 18 tadi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi dikasih berdua supaya apa? Supaya lebih baik. Itu tujuan pernikahan. Ya. Itu tujuan Allah menyatukan kita. Kalau kita lihat di kitab yang lain, Pengkhotbah 3 ayat 9, apa yang dikatakan Allah di situ? Berdua lebih baik dari seorang diri. Nah, jelas. Kalau pendeta bayangkan waktu itu Tuhan Allah melihat Adam kan. Adam itu masih sendiri di Taman Eden. Dengan begitu kesempurnaan yang Allah berikan, dia tidak menikmati hidup. No jedahinna. Bernungan bagi bernungan bagi jedahinna. Ternyata Allah melihat itu tidak baik. Makanya diberikan Hawa supaya apa? Supaya baik. Baik dalam artian apa? Supaya dari kebersamaan itu mereka boleh membangun cinta kasih Kristus, boleh membangun iman mereka kepada Allah, boleh menjadi partner kerja, mitra bersama Allah untuk melakukan tugas yang Allah berikan. Jadi sebenarnya tujuan menikah adalah, tujuan berumah tangga adalah untuk menggapai apa yang Allah mau. Adik kalak karola kak bege, wah maka kamu potong hati. Gali sirukat nakan. Nih. Kencampue ya kang sirukat nakan, ya kang suruh daharana bikin nasi kupak. Nih. Apakah itu kita gagal dalam merit? Enggak gagal. Supaya ada keturunan. Jadi kalau nggak ada keturunan kita boleh cerai. Tidak. Ada nggak ada keturunan, rencana Allah harus berhasil dari pernikahan kita. Itu menjadi target kita. Apa yang Allah mau dari pernikahan kita harus tercapai dalam kehidupan kita. Lebih baik, menjadi lebih baik. Itu tujuan pernikahan. Ya. Makanya kalau kita udah menikah tidak jauh lebih baik. Gawat perbapaan ini ada berapa orang tua kami, saudara kami yang laki-laki. Kalau udah merit nggak tambah baik, berpikirlah. Ya, ngopi perbapan lalap dengar, sore ya chatting sama istri orang, itu udah nggak lebih baik itu. Berpikirlah. Kalau seorang istri sudah bersuami, tapi tidak lebih baik, gue bagi si muda-muda tena lalap, coba berpikir kembali. Ya, senyum kakak Nade Gepro, aku nggak nyindir loh kak. Nggak nyindir. Artinya begini, kita bersama-sama ya, bersama-sama membangun
hal-hal yang lebih baik di dalam rumah tangga. Aku percaya, ya mungkin secara usia abang dan kakak itu jauh. Tetapi dalam kedewasaan abang, aku percaya dia bisa membimbing. Makanya sekarang ya sudah luar biasa ya, pendeta secara pribadi sebagai pengurus PJJ, ya pembukuannya bagus, itu udah lebih baik itu. Udah lebih bagus itu. Aku lihat selalu laporan-laporan PJJ kan, oh sektor Cimpa ini rutin. Awal bulan dia bagus pembukuannya, transparansinya oke gitu kan. Luar biasa. Ya kalau kita merit nggak lebih baik ya untuk apa? Tujuannya lebih baik gitu. Ya. Makanya kalau karo olah naik rusuh kalau katakan. Perbapan rusuh kau aku manggota marenda naring pergi. Nina. Ita gulut adi marenda naring kam pergi. Anak perana pe pergi. Perbapan pe pergi. Engko kape pagi bulang-bulang pergi. Terkailah dahin gue ya. Ngapain kita hidup coba? Kalau begitu-begitu saja. Kalau Tuhan memberikan orang-orang yang baik buat kita, tidak semakin baik hidup kita. Untuk apa kan gitu? Ya, untuk apa? Ya banyak kita seperti itu. Kamu kan udah tahu, aku dari dulunya seperti ini orang. Loh, dulu boleh, sekarang tidak. Untuk lebih baik. Nah, makanya ketika suami istri saling menegur, suami istri saling memberikan masukan, ya terimalah itu sebagai proses untuk jadi baik. Nah, itu yang pertama, yang pendeta mau katakan buat kita, khususnya buat abang dan kakak. Ya, jangan pula kamu cubitin abang itu kak. Nggak adanya kami komunikasi sama abang, nggak ada. Jangan pula kamu pikir jangan-jangan udah dikasih Bapak Gepa nih bocoran sama pendeta apa yang harus. Nggak ada. Kami nggak ada komunikasi sama abang. Cuman kemarin pas pernikahan kami komunikasi sama abang. Pendeta ucapkan selamat ulang tahun. Cuman itu nggak ada. Jadi kami nggak ada kompromi, nggak ada koalisi ya, nggak ada. Jadi jangan pula nanti kamu getuki pula abang itu gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Allah ya? Ayat 19 sampai dengan ayat 20. Kemudian Allah membentuk dari tanah segala binatang dan segala burung dan membawanya kepada manusia itu untuk diberi nama. Tetapi baginya sendiri dia tidak menemukan pasangan yang cocok. Pendeta mau katakan dari ayat ini apa? Ternyata pendamping hidup kita itu, yang cocok buat kita itu, tidak bisa digantikan dengan apapun. Ada di situ hewan-hewan, ada ciptaan lain yang begitu indah di situ. Tetapi ternyata itu tidak bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Adam. Makanya akhirnya nanti di ayat selanjutnya, ya Allah berinisiatif untuk mengambil tulang rusuknya dan menjadikan Hawa. Ya, apa yang saya mau katakan dari sini? Ternyata segala sesuatu dalam dunia ini, baik itu pekerjaan, baik itu tawaran dunia, baik itu kesibukan, jabatan, harta, jangan sampai menggeser keberadaan pasangan hidup kita. Karena jelas Adam sendiri ketika Allah bawa semua ciptaan, Allah bawa semua keindahan itu ke hadapannya. Ternyata Adam tidak merasa puas dengan itu. Adam tidak merasa ada sukacita yang sesungguhnya di situ. Tetapi ketika dia membawa Hawa, baru Adam bilang apa? Ini baru cocok. Tulangnya dari tulangku, dagingnya dari dagingmu. Nah, ini hati-hati. Kadang kita terlalu banyak dengan kesibukan kita menggantikan posisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita merasa bahwa jabatan itu yang terutama. Kita merasa bahwa materi itu yang terutama. Kita merasa bahwa kesibukan itu yang utama. Sehingga kita mengabaikan istri, suami kita, dan juga anak-anak kita. Ya, tidak ada sukacita yang lebih sebenarnya. Ketika kita mampu menciptakan suasana dalam keluarga. Nah, ada seorang yang cukup kaya. Dia punya 3 anak. Dia punya 3 anak dan punya 1 istri. Si istri memang nggak bekerja, dia hanya jadi ibu rumah tangga lah. Kita kan selalu menganggap sepele ibu rumah tangga kan, ya apa sih kerjaan ibu rumah tangga gitu kan. Nah, pada suatu hari dia pulang kerja, mulih erdahin perbapanenda, dia lihat rumah cukup berantakan. Dia lihat rumah cukup berantakan, dan dia marah. Mama Sianu, katanya. Dia panggil istri. Oh, Nande Sianu, katanya. Datanglah istrinya. Rembang pula istrinya ini berukaru kan gitu. Datang istrinya, apa paknya? Ngapain aja kerjaanmu di rumah? Nggak tahu kau capek kali aku cari uang, capek kali aku kerja.
Semua ini ada karena jerih payahku. Tapi mengurusnya pun engkau tidak sempat. Mengurusnya pun kau nggak becus. Apa kata si istri? Bukan gitu, Pak. Begini tadi kesibukanku. Nggak mau dengar aku. Pokoknya dengan caramu itu aku sudah tidak sreg denganmu. Dan sepertinya kita sudah tidak cocok. Kalau begitu, kita pisah. Panggil anak-anakmu. Oh, dipanggil anak-anaknya yang 3. Bapaknya bilang apa sama anaknya? Nak, bapak sama mama udah nggak cocok. Mamamu sedikit pun nggak tahu ngurus rumah. Bapak capek kerja, katanya. Ditanyalah anak yang paling tua. Nah, kamu mau ikut siapa? Ikut bapak atau ikut mama? Bapak punya segalanya. Mamamu nggak punya apa-apa. Pekerjaan aja dia nggak punya. Dia tidak bisa keluar dari rumah ini dengan membawa apapun. Kecuali pakaian yang dia pakai. Pilih. Kata bapak. Kainin anak 2 anak sintua. Aku ikut bapak. Aku ikut mama, Pak. Oh, silakan. Sama mama pula. Sama mama. Yang nomor 2 ini laki-laki. Ini cuma laki-laki. Nakku, kamu buah bara bapak. Kamu kebanggaan bapak. Kamu penerus generasi bapak. Kamu pilih ikut mama atau ikut bapak. Aku pun mau ikut mama aku, Pak. Ih, gawat ini pikirnya kan. Udah 2 yang ikut, tinggal 1, anak paling bungsu. Nakku, anak paling bungsu biasanya hidupnya mewah, nggak bisa hidup kekurangan. Sekarang kamu pilih, mau ikut mama yang tidak punya apa-apa atau ikut papa yang punya segalanya. Kamu mau sekolah di mana? Di Inggris, Jerman, bapak sekolahin. Kamu mau apa? Kereta api, helikopter, kita beli. Bapak punya segala sesuatu. Apa kata anaknya yang bungsu? Aku mau sama kakak, sama abang, Pak, sama mama lah kami. Katanya. Ngamuk bapak tadi. Hebat kau semua, hebat kali kau semua ya. Mamamu itu nggak punya apa-apa, kerjanya pun nggak ada, papa punya semuanya. Itu pun kau bilang ikut mama kau semua. Oke kalau begitu, aku juga ikut mama. Kata, ya, merasa hebat dengan jabatannya, merasa hebat dengan gajinya, menganggap remeh istri. Kasih itu jauh lebih hebat dari segala yang bisa kita berikan. Kadang kita dalam rumah tangga ini kan, ya ini peringatan juga untuk abang kami, Bapak Geva kan. Kadang-kadang kita suami ini ketika kita sudah bisa memberikan segala sesuatu, kita merasa sudah jadi tuan takur dalam keluarga kan. Punya otoritas segalanya. Ingat, itu semua tidak sebenarnya bisa mempengaruhi suasana keluarga kita. Tapi bagaimana kita hidup dalam kasih, menikmati kebersamaan kita, menikmati segala yang Allah anugerahkan. Ingat tadi, Allah membawa binatang-binatang, Allah membawa ciptaan-ciptaan lain, Allah menawarkan keindahan-keindahan, tetapi ternyata tidak ada yang bisa menggantikan Hawa di hati Adam. Ya, itu dia. Ya, bisa juga kita buktikan untuk abang Bapak Geva nanti. Coba besok bawa beberapa neng-neng Sunda buat dia. Ya, entah gimana nanti responnya kan gitu kan. Kita lihat, apa memang betul kamu tulang rusuknya atau memang dia kehilangan 3 tulang rusuk gitu kan. Karena ada juga orang gitu. Dulu pendeta pernah pengalaman, ada orang Umair, tanya, berapa hilang tulang rusuk? Dipegangnya pula dihitung 3 pendeta. Berarti dia mau 3 kali anak ini pikirkan gitu. Nah, itu dia ya, itu yang kedua. Jangan menggeser. Nah, abang sama kakak di dalam ulang tahun pernikahan ke-9 ini, banyak tantangan yang akan kamu hadapi. Banyak pergumulan yang kamu hadapi. Ekonomi, pekerjaan. Tetapi jangan menggeser keutamaan pasanganmu di tengah-tengah kehidupan. Jangan mengabaikan orang-orang yang mengasihi kita, mencintai kita. Karena bagaimanapun nanti keadaan kita, sampai akhir hayat kita, mereka yang akan tetap ada bersama dengan kita. Dan mereka yang sebenarnya bisa memberikan sukacita penuh dalam kehidupan kita. Nah, ya mereka nggak sempurna. Tetapi bagaimana cara kita mencintai mereka dengan cara yang sempurna, itu yang akan membuat kesempurnaan. Ya jangan berpikir bahwa abang Bapak Geva, kakak Nande Geva ini orang yang sempurna. Tidak. Setelah merit akan kelihatan ketidaksempurnaannya. Segala sesuatu akan kelihatan. Bis nepe teh. Ya, bis nepe dah krina. Pinakit si sedekah enda ibu ni kenapa teridah krina. Jadi apakah itu jadi alasan kita? Tidak. Ya, disitulah kita dituntut untuk jadi lebih baik tadi. Karena awalnya kalau sendiri tidak baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Tidur nyenyak. Ini kalau dalam tafsiran mengatakan bahwa pasangan itu, suami istri itu,
teman hidup itu ada dalam otoritas Allah. Ya, Adam tidur. Coba bayangkan kalau Adam nggak tidur. Wah, pasti banyak protesnya tentang Hawa. Itu hidungnya kurang panjang Tuhan, kurang mancung dikit tuh. Itu telinganya kok kecil banget sih. Mukanya kurang oval dikit dong, mukanya alisnya kurang tebal dikit. Nah, artinya apa saya mau katakan dari sini? Kadang kan banyak kita menilai itu Bapak Geva sama Nande Geva itu kok nggak sebanding. Loh, kamu lihat nggak sebanding dari apanya tuh? Kita kadang suka loh, kalau karung gitu begitu. Lah sembah bami. Lah sembah perangin-anginah ras berukabanah me. Menurut itu nggak sembah. Menurut Tuhan itu otoritas paling tinggi. Baba itu apa, pendeta? Nggak seimbang, Kak. Ya, nggak sepadan. Ya, itu kan banyak orang kadang-kadang bilang seperti itu. Kok mau sih kau sama dia? Kok mau sih merit sama dia? Kamu itu cantik, kamu itu masih muda. Dia itu, lihat mini itu. Ya, kupikir dulu Bapak Gev ini dulu lebih kurus dari sekarang ini. Ya kan? Kok mau sih? Gitu kan? Sama perangin angin itu kayak gitu. Secara umur jauh, nggak sebanding. Menurut kita nggak sebanding. Tetapi menurut Tuhan, ya, itulah otoritas Allah. Ya, itulah otoritas Allah. Bukan dalam kesebandingan fisik yang Allah mau cari, tapi kesebandingan dalam hal saling melengkapi, saling menutupi, saling membangun di dalam kasih. Itu yang Allah harap. Makanya jangan terlalu banyak menilai keseimbangan itu berdasarkan hal-hal yang terbatas. Harta, jabatan, dan segala hal. Ya, bisa saja kita lihat seimbang. Artis sama artis seimbang kok. Tapi nggak ada sukacita mereka hidup. Karena mereka hanya seimbang dalam hal punya harta. Tetapi tidak seimbang dalam hal saling menutupi, hal saling membangun, hal saling memotivasi, hal saling mengasihi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, diambilnya tulang rusuk dan dijadikannya Hawa. Kemudian dibawanya kepada Adam. Apa kata Adam? Inilah tulang rusuk. Tulangnya dari tulangku, dagingnya dari daging. Dinamakan Hawa karena dia diambil dari laki-laki. Ya, ini menyatakan apa? Posisi antara laki-laki dan perempuan itu sama. Itu harus kita pahami dalam pernikahan. Sekalipun kita memang menganut budaya patriarkal. Bahwa bapak itu seorang yang wibawanya tinggi. Seorang yang cukup diangkat posisinya sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga. Tetapi dalam kehidupan keluarga, tulang rusuk itu menandakan kesetaraan. Kesetaraan. Pendeta selalu bilang begini, jangan berpikir, banyak juga Kak, laki-laki orang Karo ini kan, kalau disuruh nyuci, disuruh masak, disuruh nyapu, ngepel, harga diri turun gitu. Kok mau sih kok disuruh istri gitu, turun harga diri coy. Kata, harga diri turun ketika kita tidak mampu mengasihi istri kita. Itu yang turun. Bukan ketika kita nyuci turun harga diri. Enggak. Siapa bilang turun harga diri di situ? Ya. Ketika kita mau memasak, membantu istri kita, nggak ada turun harga diri di situ. Ya, tulang rusuk itu kesetaraan. Hanya kodrat yang kita tidak bisa ganti. Kodrat. Natang tua. Melahirkan, itu memang kodrat. Ya, itu memang yang nggak bisa kita gantikan. Kalau nggak, apa yang nggak bisa kita ganti? Makanya ada istilah, belajarlah kepada merpati. Ya, merpati itu kan burung yang setia kan gitu. Di ulang tahun yang ke-9 ini juga ini butuh kesetiaan. Ke depan akan banyak. Bahkan banyak ya. Aku lihat abang Bapak GV ini makin tua makin ganteng aja gitu kan. Ya, makin tua makin ganteng. Hati-hati nih buat kakak nanti GV. Ya, tapi percayalah. Aku kan beberapa perangin angin, aku kenal sedikit banyak orang perangin angin gitu kan. Ya, dia akan seperti merpati. Sekalipun dia akan jauh terbang, dia akan ingat pulang ke kandangnya. Ya. Nah, kadang-kadang kita kan kalah. Kita kalah sama merpati kan. Makanya ada lagu Bang Toib kan gitu. Burung saja ingat pulang, kok tak pulang-pulang gitu kan. Jangan kalahlah sama merpati. Jangan kalah sama merpati ya Bang, abang Bapak Geva ya. Ya, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu foto, siapapun yang kamu foto ingat pulang. Ya, ingat pulang ya. Itu dia, jangan pulang kamu nanti nggak pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar kepada merpati. Merpati itu dia burung yang setia. Ketika sang betina itu bertelur dan sedang mengerami telur, jantannya itu di luar menunggu. Jantannya itu keluar menunggu kan, luar biasa kan, ditungguinya sang betina dalam mengerami telurnya sampai menetas.
Luar biasa. Perbapan kalak karola begen, daharana nang dangi melahirkan, yentah jantah jai, dah pela. Jaka me sileh, kai kendai sileh, enda turang kami melahirkan tena silehna. Teruskan saja nindu, aku pagi makan boleh. Ngeri kan gitu kan? Ya. Kemudian yang paling hebat di merpati apa? Ketika sang betina capek mengerami, dia keluar, sang jantan yang menggantikan. Dalam artian, ya dalam melahirkan kodrat kita nggak bisa saling menggantikan. Tetapi kita bisa seperti merpati. Ya, ketika istri kita lemah, ketika kita lihat sedang butuh kasih sayang, ya apa salahnya? Kita membangun kasih kita menunjukkan kasih sayang kita sebagai seorang suami. Itu artinya kita diciptakan melalui tulang rusuk. Tulang rusuk itu berada di tengah. Perempuan bukan diambil dari tulang kepala untuk menjadi pemimpin, dan juga bukan diambil dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Tetapi mereka diambil dari tulang rusuk, berada di tengah. Yang kedua, tulang rusuk itu menggambarkan apa? Menggambarkan yang paling dekat dengan jantung dan hati. Tulang rusuk itu adalah yang paling dekat dengan jantung dan hati. Ini kembali ke yang tadi. Itulah orang yang paling dekat dengan kita, bukan mama kita. Maaf, mungkin ada orang tua kami di sini ya. Mungkin kita juga nanti jadi orang tua yang anak-anak kita akan married. Pendeta mau katakan begini. Pendeta pernah ditanya, pendeta, kalau istriku itu salah, sebenarnya bagaimana sikapku? Ya, perbaiki istrimu. Terus kalau mamaku selalu mencari kesalahannya, apa yang harus aku lakukan? Bela istrimu. Itu yang saya bilang. Maaf untuk orang tua kami. Apalagi kita yang mungkin anak-anak kita akan married. Orang married itu punya perjanjian dengan Allah. Orang tua dan anak tidak pernah punya perjanjian dengan Allah. Jadi seperti apapun suami istri kita, jaga. Kalau ada yang perlu diperbaiki, perbaiki dengan kasih. Nah, orang tua juga tidak boleh menjadi sutradara dalam pernikahan anak-anak. Karena di ayat selanjutnya dikatakan seorang laki-laki meninggalkan istrinya. Ya, artinya ada kemandirian. Silakan berikan nasihat, silakan berikan pandangan, tetapi keputusan tetap ada di mereka. Karena yang akan menjalani dan menikmati kebersamaan itu adalah mereka berdua. Nah, itu artinya tulang rusuk. Ya, yang ketiga, makna tulang rusuk. Tulang rusuk itu untuk dilindungi. Kalau kita bertengkar, bertinju, itu yang dijaga tulang rusuk. Nah, jadi seorang istri, seorang perempuan itu ya untuk dijaga, bukan sebaliknya. Nah, itu makna dari tulang rusuk. Ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Dan terakhir, 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Maaf, tafsiran ini jangan kita tafsirkan secara pemikiran kita soal ketelanjangan. Ketelanjangan ini menyangkut kepada keterbukaan. Tidak ada yang tersembunyi satu dengan yang lain. Itulah yang seharusnya ada dalam rumah tangga Kristen. Saling terbuka dengan keberadaan. Ketika ada yang tidak pas kita rasa tentang istri suami kita, terbukalah. Bagaimana menyampaikan itu dengan penuh kasih. Hal-hal seperti ini akan membangun kebersamaan kita di tengah-tengah keluarga. Nah, inilah 5 dasar kehidupan pernikahan orang Kristen. Nah, jadi di ulang tahun yang ke-9 ini, kami berharap abang dan kakak Nande Geva, hal pertama yang harus kamu lakukan, ingat bahwa pernikahan ini adalah rancangan Tuhan dan kita harus bertanggungjawabkan ini semua kepada Tuhan. Ya, bukan di depan pendeta, bukan di depan jemaat, bukan di depan orang tua, tapi di depan Sang Hakim Agung. Yesus Kristus dulu kamu mengakukan, aku si A, muat kamu si B, jadi perbulangan, jadi ndeharang. Aku ngalukan kamu sakit susah, sakit sehat, susah senang, meriah ukur cedaan. Aku tetap menjagai kebadian perjabun sampai Tuhan memisahkan kita dengan kematian. Yang kedua, jadikan Allah tetap menjadi kepala pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Kami percaya keluarga Perangin Angin adalah keluarga yang senantiasa menyerahkan segala kehidupan pergumulannya di dalam penyertaan Allah dan tuntunan Allah. Tetaplah menjadi seperti itu dan lebih baik lagi ke depan di dalam keimanan, dalam kehidupan bersama dengan Allah. Yang ketiga, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada dengan hal-hal yang lain yang kita sebenarnya akan tinggalkan dalam kehidupan. Hari ini kita memperingati, maaf kalau pendeta harus katakan ini, 9 tahun kamu sudah bersama, itu menyatakan, selain kita bersuka cita atas penyertaan Tuhan, ingat, semakin sedikit juga waktu bersama. Ya, sama seperti ulang tahun. Ketika kita memperingati ulang tahun kita, kita bersuka cita karena ditambahkan Tuhan. Tapi ingat, ketika usia kita bertambah, usia kita akan berkurang di dunia ini. Begitu juga dengan usia pernikahan. Bertambah usia,
berkurang waktu bersama. Makanya nikmati kebersamaan lu dengan suasana. Ciptakan suasana kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga dengan apa? Dengan kasih. Yang terakhir, pendeta mau katakan, anak kita Geva, beberapa kami, permen kami pebanci, Geva, ya, bagaimana kamu bersahati sebagai orang tua, mendidik mereka, mendidik dia, menanamkan soal iman, menanamkan soal pengharapan, menanamkan soal firman Tuhan, agar kehadirannya juga boleh menjadi berkat dan sukacita. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur 128. Ini juga menjadi doa kami buat kamu satu keluarga, abang, bapak Geva, dan juga kakak. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atasmu. Nah, ini menjadi janji Tuhan buat kau. Selamat menikmati kebersamaan. Jikalau ada persoalan, yang kecil itu dihilangkan, yang besar itu diperkecil, sehingga kita boleh menikmati kebersamaan kita di tengah-tengah keluarga. Dan apa yang kamu lakukan itu boleh menjadi sukacita buat keluarga besar, baik keluarga Perangin-Angin dan juga keluarga Kaban. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami di dalam menerima dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Firman Tuhan itu menjadi dasar kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Secara khusus di tengah-tengah rumah tangga kami. Yang telah Allah persatukan. Yang telah Allah rancang untuk menggenapi apa yang Allah inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, mampukan kami hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Bujur melala Bapak Pendeta untuk firman-Nya, sangat menguatkan kami. Ini rata-rata udah pada menikah ya sebagai keluarga, sangat menguatkan kami dimanapun kami berada. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Di sini persembahan karena kita semuanya posisinya jauh ya, maka seperti ibadah virtual pada umumnya kita bisa memberikan persembahan. Di sini bisa langsung ke transfer ke rekening Mary Kaban di nomor rekening 137 0-nya 3 kali 224 1053 atas nama Mary Bellatrix Kaban. Atau di sini sudah ada QR code-nya, bisa langsung kita tap barcode-nya untuk bisa memberikan persembahan. Baik, sambil persembahan, sambil kita ngeklik di mobile banking kita, mari kita bersama-sama bernyanyi Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Ini saya nggak pakai YouTube, karena pasti kita semua tahu ya lagunya ya. Silakan di open mic, nanti hancur kalau cuma kita yang nyanyi ya. Kita nyanyi bersama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mungkin Iting bisa ambil suara Iting. Mana Iting? Tiap langkah. Kanoni boleh open mic juga. Boleh. Semua kita boleh open mic. Minta tolong open mic ya. Kita nyanyi bersama-sama. Iting silahkan ambil suara Iting. Ambil. Iting unmute dulu. Iting di unmute dulu Ting. Masih mute gitu. Nyanyi Bunda, buka. Ya oke. Yuk Bapak Geva. Yuk Bapak Geva yuk angkat suara yuk. Aku nggak biasa. Tiap langkahku, benar ya? 1, 2, 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbingku. Janganlah pada dunia menanggung Aku tetap dan teduh. Ke tempat
aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Di Waktu imanku mulai goyah, bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku berdosa, terhubung bertempat Dia dekat. Tiap waktu Tuhan saja harapan, sebab Dia sejahtera. Hingga sekarang ya 3 itu. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke acara kita berikutnya. Ucapan syukur. Ucapan syukur dan terima kasih kami mengundang dari tuan rumah pada Bapak Geva Ishak atau Bapak Geva Ishak ya yang memberikan ucapan syukur. Kami persilahkan. Ya, mungkin nanti Mbak Geva juga ini ya lanjutkan, tapi pertama-tama Pari, suaranya nggak ada, Pak. Lagi stuck ini kayaknya, please ya. Suara Bapak nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Dari sini aja. Ini ya baru udah. masuk. Udah. Silahkan. Tes, ada nggak? Ada Pak Tengah, silahkan Pak Tengah. Udah. Udah. Ya, aku lagi sama Geva. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir, untuk orang tua kami, Mami, Mama Mami juga yang hadir, terus kakak-kakak kami semuanya dari keluarga Kaban dan juga adik-adik kami dari keluarga Panginangin. Terima kasih kami ucapkan udah mengikuti acara kebaktian keluarga ini. Jadi memang ini ya ini yang bisa kami bagikan lah sebagai keluarga untuk kita semua gitu ya. Jadi semoga penyertaan Tuhan dan juga berkat yang kami terima 9 tahun juga bukan kami untuk senantiasa kami keluarga dan anak juga di tengah-tengah keluarga, kami tetap dipakai sebagai alahan untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Nah, terus terima kasih juga untuk pendeta udah bersedia, pendeta Alba Permata Barus sudah bersedia memberikan firman kepada kami tadi, itu menguatkan kami semua. Ya mudah-mudahan dengan penyertaan Tuhan terutama di tengah-tengah
kehidupan kami sekarang, keluarga sekarang memang yang jadi satu pergumulan juga adalah Mama Geva sedang menderita sakit penyakit, ya, penyakit eksim yang dia derita memang sudah cukup lama, dan memang itu ya awalnya sih memang timbul tenggelam kayak gitu ya. Jadi kalau kita berobat ke dokter itu bisa sembuh, kalau enggak tumbuh lagi kayak gitu. Jadi ya sekarang memang Mama Geva sedang menjalani proses ya berdasarkan anjuran para penderita penyakit yang sama. Dia juga menjalani proses seperti diet, seperti itu, mengatur makanan, dan juga semua protokol yang biasa dijalani oleh penderita eksim. Dan udah Ari suaranya jadi keberadaan keluarga semuanya dukung. Pak Tengah Ari, suaranya Chris, Pak Tengah. Koneksinya kayaknya agak kurang bagus ya kalau di atas. Oh, udah pindah ke sebelahnya. Oke, baik. Iya. Ini lebih bagus nih suaranya. Kami sudah bertiga di sini. Oh, siap. Tadi Giva minta ditemenin. Jadi ya itu aja sih dari keluarga. Kami berterima kasih untuk semua support, penyertaan. Ya mudah-mudahan kita juga semuanya diberi sukacita di dalam kehidupan kita ke depannya. Itu aja mungkin dari aku, mungkin dari Mama Geva. Oke, dari Mama Geva. Oke, terima kasih banyak diucapin kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang luar biasa, memberikan anugerahnya buat kita, karena kita dikasih kesempatan untuk berkumpul hari ini dalam merayakan ulang tahun pernikahan. Tapi sebenarnya itu hanya sebuah alasan Tuhan yang dipakai agar kita bisa beribadah bersama, kayak gitu kali ya hari ini. Berhubungannya juga hari Minggu, ya kita anggap aja kita lagi ibadah Minggu bersama-sama. Aku cuman berterima kasih luar biasa ya sama seluruh keluarga, sama seluruh keluarga yang luar biasa dukung, dari kakak-kakak, terus adik-adik ipar semua yang luar biasa kasih support luar biasa, terlebih sepanjang tahun ini, karena sama-sama kita tahu memang yang sedang saya alami itu memang bukan sebuah hal yang mudah buat saya, tapi itu semua bisa dijalani dengan luar biasa, dengan penuh sukacita, karena dukungan dari kalian semua. Ada Leni juga yang aku nggak tahu kenapa Leni luar biasa, temen aku tapi udah kayak keluarga, makanya dia ada ibadah keluarga di sini. Penyertaan Tuhan luar biasa banget. Dari sakit aku ini Tuhan itu kembali menunjuk, aku selalu bilang dari sakit aku ini Tuhan selalu menunjukkan dirinya secara nyata ke hidup aku secara pribadi, keluarga kami secara pribadi, terutama ke suami aku, Bang Ari, yang menjadi support system yang luar biasa buat aku. Sehingga aku menjalani sakit ini itu kayak kalau di deket dia tuh aku jadi sehat gitu. Luar biasa. Jadi mendiang papa itu memang luar biasa gitu. Mungkin dia punya firasat yang bagus gitu. Dengan pacar-pacar aku dulu dia kayak cuek banget gitu kan. Ketika ketemu dengan Bang Ari, papaku cuman bertanya, "Gimana? Baik orangnya? Cocok? Kalau cocok oke," katanya. Aku cuman bilang, papa nih apa sih? Aku cuman bisa bilang kayak gitu aja. Tapi ternyata
Tuhan menyiapkan Bang Ari di tengah-tengah aku untuk menggantikan papaku. Jadi dia bukan suami aku, dia papaku. Jadi aku bandel kayak gimana pun dia kayak papaku, bukan suami. Jadi mama harus tahu suami Kela mama ini memang luar biasa banget, menjaga aku dengan baik kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir semuanya karena Mary di tangan yang tepat. Itu aja, bujur. Jujur untuk ucapan syukurnya dan testimoninya dari keluarga Bapak Ari Angin. Baik, kita akan masuk ke ucapan syukur yang berikutnya. Ucapan syukur yang berikutnya dari perwakilan keluarga Kaban. Kami minta dengan hormat Iting untuk memberikan ucapan syukur, Ting. Di-unmute dulu, Ting. Apa yang mic-nya dipencet dulu biar bisa ngomong, Ting. Itu Ting, Noni ada minta apa? Request untuk buka, itu nanti kalau muncul diklik aja. Nah, udah. Sekarang udah bisa dengar suara Mama. Udah. Udah dengar suara Mama. Udah. Pertama-tama ya kita ucapkan puji syukur sama Tuhan. Sudah bisa berjalan rumah tangga kalian 9 tahun, tidak ada saya lihat pernah ada masalah yang Mama dengar. Itu pun udah satu kebanggaan untuk Mama. Membuat Mama senang dan sehat. Saya tahu, saya lihat kok Kele itu cukup bagus. Di Medan pun kalian dulu kan di sini selalu Mary itu kayak anak-anak dibikinnya ngasih minum obat. Dan mejuah-juah man bantal bekrina si pulung ibas jomenda laga ku ingatkan gelar persada-sada aku lo ketah dari sedai baje pulung jadi enda mejuah-juah lah kita kerina ibas pengarap-ngarap kita man kampe pendeta bujur nggo melala bereken dundai hot basot bahandu pengarahan man anak kami guna ubakin dalam ke rumah tangga si payo bas kalak Kristen maka si pindo mandi bata maka na ibagikan nandai kai cakap dundai kerina ipakai kena ibas rumah tangga na kerina semua kalian kan dengar tadi apa khotbah pendeta itu. Jadi pakailah di dalam rumah tangga khotbah pendeta itu untuk mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kebersamaan, saling mau mengerti, saling mau menerima pasangan hidup. Jadi jangan lihat masalah harta. Harta bukan membuat bahagia. Kalau kita tidak bisa mempergunakan harta itu. Tapi yang membuat kita bahagia apa tadi kata pendeta itu? Saling mau mengerti dan mau menerima. Mau mengalah. Harus kita kalahkan ego kita. Jangan ego kita selalu kita bawa. Di dalam rumah tangga harus selalu ada yang mau mengalah supaya bisa. Saling keterbukaan sangat perlu. Karena kalau tidak ada saling keterbukaan itu, ada rasa dendam di dalam hati. Sedikit itu membuat sekali nanti terlepas, itu yang susah. Jadi kalau ada keterbukaan di dalam hal-hal yang tidak pantas, bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi kita udah bisa saling mengerti. Rupanya pasangan hidupku seperti ini, aku nggak suka, dia nggak suka. Jadi kita udah tahu, memang perlunya kita
enggak sependapat sekali-sekali dengan suami untuk mengetahui apa kekurangan suami, apa kekurangan istri, apa kelebihan pasangan hidup kita. Jadi kita untuk ke belakangnya nanti tahu kalau begini suamiku nggak suka. Jadi kalau kita kalau tahu kita suami kita nggak suka seperti itu, jangan kita lakukan supaya jangan ada pertengkaran. Jadi memang pertengkaran selisih paham dalam hal-hal yang kita tidak mengerti memang perlu. Nggak ada rumah tangga orang nggak bertengkar. Presiden itu pun belum tentu kita nggak tahu dia pun adanya selisih paham suami istri. Dia udah presiden, kita rakyat biasa, ya wajar. Tapi di dalam pertengkaran kita itu untuk mengetahui lebih dalam seperti apa pasangan hidup kita itu. Jadi itulah memang dalam rumah tangga ini perlu selalu kita belajar terus. Karena kan kita tahu rumah tangga ini kebalikan daripada sekolah. Kalau sekolah kita pelajari dulu baru dapat ijazah. Tapi kalau pernikahan itu setelah kita dapat ijazah dari gereja, udah dipersatukan Tuhan, disitulah kita belajar sampai tua. Mama sampai berpisah dengan bapak terus belajar, nggak tamat-tamat. Nah, itu di dalam rumah tangga tidak ada yang tamat, belajar terus. Terus apa lagi? Apalagi yang mau ku bilang? Ya selamat kalian sudah selamat atas pernikahan kalian. Tuhan memberkati sampai cucu dan cicit. Sehat-sehat kalian semua. Terima kasih bujurman pendeta ku katakan ibas pemberikan dai khotbah ibas perjabun anak kami Mary Raskela. Aku pesi barem bujur. Bujur Iting, terima kasih untuk petuah-petuahnya Iting. Semoga ini bisa menjadi petuah bagi kita juga. Selanjutnya kami mengundang Bi Arta untuk memberikan ucapan syukur perwakilan dari keluarga Angin. Kepada Bi Arta kami persilakan, Bi. Tadi kan ada Mama sama Mami ya? Oh, Mama Mami. Boleh, Iya. Mama Mami. Oh, Mama Mami aja lah kayaknya. Boleh videonya? Iya, nggak bisa di spotlight kalau nggak ada video. Videonya boleh di... Udah nampak belum? Belum, Mama. Belum. Videonya bisa dinyalain nggak videonya? Salam, gue begini kami gerak. Sudah, Mama, tapi videonya Mama. belum, Ma. Videonya belum. Pak, Mama. Wajah gantengnya, Pak. Yang mana? Oh. Bentar, teknisi datang dulu. Saul. Sabar ya, sabar. Apa sih? Enggak ini, bentar, sorry. Tereki. Sebentar. Udah. Gua tidak cerita. Sudah, Ma, sudah. Ganteng, Ma, ganteng. Jadi perlebih katakan bujur man Tuhan. Jai bas bergenda baca kita pulung rajum lang Kamis tu udah pas gundari seberang dalan kencara segepa ini. Tapi kan COVID gue terpaksa lewat Zoom kita kontak. Ulang tahun ke-3 Dai, les 9. Ke-9, Ma. Selamat ulang tahun perjabun ke-9. Lebih buat Lestari Rosemary. Dan hari tentunya bagi piga-piga singranar lebih mengatakan maka
keadaan Warienda labo merupakan sada kebetulan, tapi enda sada serada si pakai Tuhan kuda kita sembah Tuhan. Boleh kuat di dunia mage Mary. Jadi ada si sadari bahwa perjabun du si 9 tahun enda dilalui anu mulus enda berkat bimbingan Tuhan bagi unsur si bagi maka itu bimbingan Tuhan lama mengatakan maka setiap saat kita harus bahagia, setiap saat la jumpa percobaan saja kerja amin kaipi terjadi ada kita ras Tuhan ibas ujung dah kita tampil sebagai pemenang. Ada sih luar biasa perlu direnungkan ibas kita anak-anak Tuhan gelah ibas masa-masa sejalanilah bagi kerta kita kuat dengan paguh lalu pengharapan ibas ujung dah Tuhan pasti berikan kemenangan. Ada kelebihan luar biasa besar anak-anak Tuhan maka segala tantangan si hadapi ibas menjalani perjalanan karena anak-anak Tuhan kuat dengan tegar maka berakhir dengan keriahan kemaluan hati tengah kegeluhan. Saya kerja ibas menjalani perjalanan ke depan dan itu dah bagi usul kita berada labo terlogikal secara logika pemikiran. Ada aku berprinsip lain hari maka lebih tepat mendekatkan diri dengan Tuhan. Gelah kesaksian dia sinuntun kita singajari kita gua kita harus bertindak. Maka alulah sadari jabuesi dalani aludum kekuatan dan segala pergumulan silalui alu ketetapan ukur sepaka kemenangan masih jadi milik kita. Maka membantu anak kami Mary sebagai kami secara pengharapan kami ibas perdalian kegeluhan di dunia tetaplah menempatkan diri dekat ke Tuhan pada porsi yang utama. Jenari kita bekerja dalam kegeluhan itu bimbingan Tuhan maka secara perlahan cara hidup berumah tangga dibenarkan oleh kepintaran Tuhan sehingga waktu dah teridah gua di batar lahir di tengah-tengah kegeluhan dulu maka kerja keluarga meriah ukur dengan malam Athena natap kam ibas kegeluhan dulu ke depan eda ibas kesempatan eda labu gedang kami berada saja kerja sekali hari kami selamat membantu lestari Rosemary bagi kempu kami gepa ibas perdalian kegeluhan dah Tuhan si masu-masu gelah waktu pagi mabak kriahan membantah krida bujuras menjual kisah MK Tasitik isahkan kami menjual membadu keluarga si Medan betul bujur menjuah-juah Ma untuk petuah-petuahnya ini juga bentar ya saya remove. Petuahnya sangat yang bisa diambil untuk kita semua adalah mohon bimbingan Tuhan ya untuk segala hal dalam hidup kita maka semua akan terlewati dengan lancar. Baik, kita akan masuk ke doa penutup ya yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Doa syafaat, doa Bapa kami pengutusan dan berkat, satu paket ya Pak Pendeta kami undang untuk memimpin dalam doa. Ya, Pendeta. mari kita
Pendeta, ini tadi juga Iting minta didoakan untuk sehat di Medan karena agak sedikit sakit gitu. Oh, Iting Gefa ya, dan Kak? Dorea ya, dan adik ya di Medan. Siapa? Iting dan Dorea yang ada di Medan sedang sakit. Adik kami. Dorea Kaban. Nenek. Iting. Kan nenek yang bantu Iting loh. Oh iya, Nenek Emi juga. Oke. Masih ada? Itu aja, Kak? Mungkin untuk syafaat ada yang ingin didoakan juga, kita sertakan dalam doa. Silahkan di unmute dan bisa biar Pak Pendeta catat. Adik mau didoain tadi? Enggak. Mama. Tapi Ada? Mama. Yes. Doakan saja kondisi COVID ini untuk kita semua dijauhkan dari. Nanti lebih suka sama belang-belang itu Supaya kita semua dalam kondisi sehat. Supaya kita semua sehat-sehat ya. Dijauhkan dari COVID. Jujur Pendeta. Ya. Jujur. Oke, mari kita bersatu di dalam doa kita. Kita berdoa. Kami tetap bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam sukacita kami boleh beribadah bersama-sama kepada Tuhan, baik keluarga, Angin dan keluarga Kaban. Kiranya semua ini boleh memuliakan Tuhan dan boleh semakin membangun iman pengharapan kami untuk senantiasa hidup mengandalkan Allah saja dalam segala kehidupan. Secara khusus di dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami dengan segala proses yang Allah mau kami jalani, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang teruji di dalam iman dan pengharapan itu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan. 9 tahun Allah merangkul keluarga abang kami, Bapak Gefa, di dalam pernikahan yang kudus di dalam kebersamaan mereka. Dan mereka menyadari itu semua boleh mereka jalani dan lalui dengan berbagai proses yang Allah izinkan datang ke tengah-tengah keluarga di dalam penyertaan Allah saja. Kami berdoa bersatu hati pada saat ini, kiranya di pertambahan usia pernikahan ini, mereka semakin dibangun di dalam dasar yang teguh, yaitu iman kepada Allah dan senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Mereka boleh menjadi suami dan istri yang betul-betul mengandalkan Allah dan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga hikmat Allah mengajar mereka untuk senantiasa boleh menyikapi keadaan kehidupan, boleh menjadi orang tua yang menata layankan kasih Allah ke tengah-tengah keluarga dan kehidupan ini. Bapak berkati mereka, Bapak berikan tetap kesehatan, Bapak berikan umur yang panjang, Bapak berkati rumah tangga mereka dengan kasih yang datangnya dari Allah di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka boleh menikmati kebersamaan mereka dalam sukacita dan damai sejahtera yang juga berasal dari Allah saja. Bapak berikan juga bagi mereka kesabaran untuk menghadapi segala proses kehidupan ini, kesabaran dan kesehatian di dalam mendidik, membimbing, membesarkan, mencukupkan segala kebutuhan keluarga secara khusus anak kekasih kami, Gefa, yang telah Allah anugerahkan di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan yang bimbing mereka, Tuhan yang ajar mereka menjadi wakil Allah untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah keluarga mereka. Bapak tetap berikan kasih yang sungguh yang menjadi dasar kehidupan mereka di dalam kehidupan keluarga mereka.
Kami juga berdoa untuk semua pekerjaan, semua tanggung jawab yang telah Allah berikan bagi mereka, baik di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, di dalam mencari berkat Tuhan, di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan. Allah yang memampukan mereka tetap melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan di dalam kebenaran saja. Sehingga dari apa yang mereka kerjakan berkat-berkat Tuhan semakin dilimpahkan di tengah-tengah keluarga. Dan kami percaya Tuhan bahwa keluarga ini tetap dicukupkan akan segala yang mereka butuhkan. Kami berdoa secara khusus untuk kakak kami, Nande Geva, yang sedang ada dalam pemulihan. Kami percaya Allah senantiasa bersama-sama dia, menguatkan iman pengharapan dia, sehingga dia tidak kalah oleh karena keadaan dan sakit penyakit yang ada dalam dirinya. Dan kami sudah melihat bahwa kasih dan kuasa Allah itu nyata. Kiranya di dalam pemulihannya juga Allah turut campur tangan. Allah berkati segala obat-obatan, makanan, minuman yang dia pakai. Semakin pulih, semakin sempurna kesehatan kakak kami Nande Geva. Kami juga berdoa untuk anak kami Geva. Kiranya Tuhan berkati senantiasa. Tuhan jauhkan segala sakit penyakit. Tuhan berkati tumbuh kembangnya. Tuhan berkati pendidikannya. Tuhan tuntun dia sehingga seturut dengan tumbuh kembangnya dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan membawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Kami percaya masa depan anak kekasih kami juga telah Allah siapkan yang terbaik pada waktunya. Seluruh kehidupan keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menaungi mereka, Tuhan yang melindungi mereka, dan Tuhan saja yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa pada saat ini untuk semua keluarga kami Tuhan, keluarga Pranginangin dan keluarga Kaban yang boleh bersama-sama dengan kami bersukacita pada saat ini. Kami percaya bahwa sekalipun jarak memisahkan kami, keadaan juga memisahkan kami di tengah-tengah masa pandemi ini, kami percaya itu semua tidak bisa membatasi kehadiran Allah di tengah-tengah sukacita kami saat ini. Kami percaya Allah tetap mempersatukan kami di dalam anugerah dan kasih Allah yang begitu sempurna. Kiranya Tuhan berkati keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, bersama dengan keluarga kami. Tuhan berikan iman pengharapan yang teguh di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan berikan kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan, sakit penyakit, secara khusus virus COVID-19 yang pada saat ini, di beberapa hari terakhir ini, cukup tinggi yang terpapar COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan meluputkan kami dari itu semua, sehingga segala aktivitas tanggung jawab yang harus kami lakukan tidak terhalang. Dan Allah tetap memberikan kebijaksanaan bagi kami untuk boleh tetap menyikapi situasi ini dengan bijaksana, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah kami. Dan itu sebagai salah satu bukti kami menghargai bait Allah. Kami menghargai tubuh jasmani kami sebagai rumah Allah. Kami juga berdoa Tuhan kiranya semua keluarga kami Tuhan berkati. Tuhan berikan tetap kesehatan, Tuhan berikan kasih untuk menjadi dasar kehidupan kami sehingga melalui keluarga-keluarga kami nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala pekerjaan tanggung jawab kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami tetap tulus, tetap baik, benar di dalam menjalankan segala pekerjaan dan usaha kami. Dan dari situ kami beroleh berkat-berkat Tuhan untuk keperluan kehidupan kami. Anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan di tengah-tengah keluarga Pranginangin dan keluarga Kaban, kiranya Tuhan berkati. Yang kecil Tuhan berkati tumbuh kembangnya, yang sudah sekolah, kiranya Tuhan memberkati segala pendidikan dan masa depan mereka. Kami percaya anak-anak kami boleh hidup di dalam firman Tuhan, memegang teguh imannya akan Kristus, dan menjaga setiap perjalanan kehidupannya. Sehingga melalui anak-anak kami tetap bersukacita di dalam kehidupan ini. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami Iting Geva dan saudara kami Dorea Kaban yang saat ini merasa bahwa
tubuh jasmani mereka kurang sehat. Kiranya Tuhan melawat mereka, tangan Tuhan mengangkat sakit penyakit yang ada dalam diri dan tubuh mereka. Roh Kudus yang tetap memberikan iman pengharapan dan sukacita. Dan tangan Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka pakai, sehingga orang tua kami dan saudara kasih kami boleh semakin dipulihkan dan kesehatan mereka semakin sempurna. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, mungkin ada keluarga kami yang tidak boleh bergabung pada saat ini, kiranya Tuhan berkati pada waktunya. Kami percaya bahwa Allah tetap menyatukan kami di dalam kehidupan ini di bawah kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah bangsa negara ini. Jikalau ada kelompok-kelompok yang ingin memecah kesatuan dan persatuan kami, kiranya Allah ubahkan hati itu menjadi hati yang penuh dengan kasih, yang memikirkan tentang kebaikan kehidupan bersama kami di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga kami boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan berkati juga pemerintah kami, berkati aparat keamanan kami, berkati tim medis kami di dalam penanggulangan pandemi saat ini. Kiranya Tuhan yang memampukan menguatkan mereka takut akan Tuhan di dalam melaksanakan tugas panggilannya. Kami bersyukur atas berkat Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan terima. Tuhan mampukan gereja Tuhan untuk mengatur dan memakainya untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan ini. Begitu banyak berkat Tuhan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan ajar, Tuhan bimbing kami, Tuhan berikan hikmat untuk boleh menata layankan semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kelanjutan kehidupan kami sepanjang malam ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap menuntun dan melindungi kami. Di atas semuanya itu Tuhan, Bapa, ampunkan kami atas segala salah dan dosa kami. Kami datang kepadamu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjutkanlah kehidupan kita di dalam Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat buat abang dan kakak. Tuhan senantiasa berkati. Anak kita Geva juga dalam tumbuh kembang Tuhan berkati. Orang tua kami, saudara-saudari kami juga Tuhan senantiasa memberkati kita. Jujur. Jujur, ras menjua-jua, Pak Pendeta. Sebelum kita menutup ibadah kita, acara kita pada malam hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama. Muncul? Ada suaranya? Udah. Ya, silahkan kita nyanyi, di unmute boleh. Tapi pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
angkat suara bersamamu Bapa. Ku lewati semua terkenal dan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Luar biasa, anugerah Tuhan besar. Terima kasih. Lagu penutupnya. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada ibadah kita pada malam hari ini, kami minta Biarta untuk menutup ibadah kita dengan doa penutup lalu setelah doa penutup jangan live group dulu ya, kita mau ada foto bareng, Pak Ji. Biarta kami persilahkan untuk doa penutup, Bi. Masih di unmute ya? Coba, Bi. Masih mute, Bi. Dah, silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu buat ibadah kami malam hari ini, di mana Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat pernikahan, ulang tahun pernikahan Bang Ari sama Mary yang ke-9 tahun. Di mana Tuhan banyak suka duka yang mereka alami, banyak pergumulan yang mereka alami, tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau tetap ada di tengah-tengah mereka, menyertai mereka dalam setiap pergumulannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, supaya Tuhanlah yang terus memimpin langkah mereka. Tuhan tambah-tambahkan pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan semakin mengenal siapa Tuhan Yesus, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan Yesus yang bisa memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, turunlah kemurahan-Mu atas mereka Tuhan Yesus, supaya Tuhanlah yang terus memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka pun Tuhan Yesus bisa melewati setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan juga yang menuntun mereka, supaya mereka pun Tuhan semakin hari semakin Tuhan tambahkan iman mereka dan pengenalan mereka kepadamu, sehingga mereka Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, dan di dalam pernikahan mereka juga Tuhan Yesuslah tetap jadi kepala dalam rumah tangga mereka, sehingga Tuhan ketika badai datang, ketika percobaan datang, tetap mereka berdiri teguh di atas fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kami semua keluarga, supaya Tuhan tetap menjaga kami dari COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Biarta untuk doa penutupnya. Kita foto bareng ya. Minta tolong untuk di on cam semua dong, dibuka kameranya. Ini saya remove spotlight-nya gimana sih saya? Boleh. Oke, nanti jangan spotlight. Ini gimana sih? Hah? Ini kenapa aku? Cari posisi terbaik. Iya, kita cari posisi terbaik. Ayo, monggo silahkan. Ya, semua di on cam. Oke. Tanah buka tanah. Ya, Bang sini nak. Bang sini. Nah. Ini yang tukang foto biasa foto nggak nih? Ya salah. Kami nunggu di foto nih. Siapa yang foto nih? 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya. Dah? Oh iya. Sip. Ya bebas nggak? Ya bebas nggak? Oke, bebas. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Ini mana? Oke. Oke, terima kasih banyak pendeta atas pelayanannya. Mudah-mudahan Tuhan Yesus terus memakai pendeta dalam segala pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan pendeta, keluarga, dan Azril dan sama satu lagi. Siapa satu lagi? Siapa satu lagi? Ayo. Siapa satu lagi? Adanya Azril.
Siapa pendeta? Tristan. Oh ya Tristan. Mudah-mudahan keluarga pendeta diberkati dengan semakin lebih lagi Tuhan memakai pendeta dimanapun dari ujung ke ujung bumi Tuhan memakai pendeta. Amin. Itulah suka dukanya jadi pendeta, Kak. Pendeta Apa tuh? kenal semua jemaatnya, jemaatnya kenal pendetanya aja kadang-kadang lupa. Enggak itu. Aku tiba-tiba lupa itu pendeta, bukan nggak kenal. Terima kasih juga buat kakak-kakak kami, adik-adik kami yang sudah hadir dan menyempatkan diri untuk mengikuti ibadah ini. Mudah-mudahan apa semua yang kita dengar hari ini yang berasal yang keluar dari mulut pendeta berasal dari Tuhan Yesus bisa menjadi pelita kehidupan kita dan memantapkan langkah kehidupan kita bersama Roh Kudus dalam mengarungi bahtera rumah tangga kita masing-masing dengan segala pergumulannya. Karena acara sudah selesai, kita boleh makan masing-masing. Mungkin di rumah masing-masing. Kami yang di Papua undur diri. Kalau misalnya kalian yang masih mau melanjutkan silahkan. Tapi kami minta maaf untuk pamit duluan. Ini udah jam 10 lewat. Ya, karena besok juga ada aktivitas, kembali bekerja, kembali sekolah, kita bisa menutup Zoom ini dengan makan-makan di rumah masing-masing. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Ada Lence. Wedding ya, happy wedding anniversary awet terus ya. Amin. Thank you. Happy anniversary. Tanah mana Tanah? Tanah mau ngomong. Tanah mau ngomong. On cam dong, Tanah. Tanah. Di asrama. Kamera Tanah, hey. Aku keluar duluan, no bed. Hai Oh temannya ya, Tanah. Biarta. Ya, Bi. Kalau ada Biarta. yang mau diisi puji-pujian pakai kur, jangan kasih tau sama aku ya, yang kayak tadi. Itu anak-anak di sana, anak asuhku, punya suara yang luar biasa. Jadi Iya, kalau bagus kalian loh Kak mau suaranya. via Zoom, oh itu belum seberapa, belum keluar. Kalau kakak banyak banget rekam. Jadi kalau merasa perlu, karena kan sekarang sudah via Zoom, udah nggak perlu harus fisik yang muncul. Karena mereka udah ngisi-ngisi memang sih di gereja-gereja. Oke, Kalau kami mau cus baba ya. direkamin, Mau. perlu. Lanjut ya. Thank you Kambot, jadi host yang baik dan cantik. Terima kasih ya. Eksis ya, terus. Lydia, Biarta. Lydia, kangen deh. Ya. Bye. Dek, Kakak Tanah mau ngomong itu, Dek. Iya, mana Tanah? Ya, diberi kesempatan dulu. Ayo Tanah. Tanah. Tunggu sama Bu Mary. Mana? Apa? Katanya mau ngomong, gimana di sana? Ngomong apa? Nggak tahu. Makasih loh Tanah udah join. Jadi Bidan Tengari, aku Giska dan Ekin sebagai perwakilan mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan ke-9. Happy anniversary Pertengah dan Bibi. Terima kasih. Terima kasih. Kak Giska sini, Giska lagi ngomong. Ya udah dari kita ya. Selamat Dari ulang Bang Murah. tahun pernikahan yang ke-9 dari Mary. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam menjalani hidup-hidup. Terima kasih pada kita juga semuanya. Semoga ya Tuhan Yesus tetap memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. 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 Nah, yakin apa? Yakin sekarang. Tadi udah. Yakin gantian. Tadi udah. Kan diwakilin Tanah, Satu boleh aja satu-satu. Terima kasih dari keluarga BSD. Kita nggak jadi makan-makan virtual. Kami nggak ada beli makan. Sudah, Mer. Ayo. Terima kasih. Oke, kami juga. Selamat ya, biar berulang-ulang yang udah diucapin.
Makasih Pak Udah ya? Rod. Kelihatan tangannya. Udah posisinya Pak. Zoom di dalam Zoom. Udah mengantuk. Pun Pak Tengah Rod, please. Dulu. Ikut tidur dia, menidurkan gaya. Oh. Oke, selamat ya. Sejahtera selalu. Selamat malam. Oke, Mer, semuanya ada. Bye Udah ya, Mak. bye. Mami, Bye. sehat-sehat juga Udah, kita semua, Iti. Mami. Oh, aku stop recording. Main